Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pendengar Undar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Nikmat yang diterima pula oleh keluarga dan saudara-saudara kita. Utamanya nikmatul iman wal Islam. Utamanya pula pada hari ini kita bisa berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, tadarus kita mulai awal hingga akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Undar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulainya, kami ingin membaca suratul Fatihah pada Syekh Ibnu Hajar Asqalani, Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, termasuk muassis Jami'ah Darul Ulum, Syekh Dr. Kiai Haji Musta'in Romli. Syaikhulillah ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam kitab Nashaikhul Ibad yang saya cuplik ini diterangkan di situ Su'ila Ibnu Abbas ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Ibnu Abbas ditanya, hari apakah yang paling baik? Bulan apa yang paling baik dan amal apa yang paling baik? Kemudian sahabat Ibnu Abbas menjawabnya, khairul ayyami yaumul jum'ah li'annahu sayyidul ayyam a'tahu Allah Ta'ala lihadzil ummatil Muhammadiyah. Hari yang paling baik adalah hari Jum'ah, karena hari itu adalah yang diberikan oleh Allah, hari yang teristimewa untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mustahil dan tidak perlu diherankan, hampir seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia ini hari liburnya bukan hari Minggu atau bukan hari Ahad, tetapi hari Jum'ah. Itu salah satu bagaimana kita bisa memanfaatkan betul untuk hari Jum'ah itu untuk melaksanakan persiapan sholat Jum'ah yang merupakan hari yang istimewa. Memperbanyak bacaan-bacaan sholawat Nabi dan lain sebagainya. Yang kedua, bulan yang paling baik, khairus syuhuri syahrul Ramadan. Li'annahu unzila fil Qur'anu wa fihi lailatul qadari wa li'anna sawaban nafli fihi kasawabil fardi. Bulan yang paling baik adalah bulan suci Ramadan, karena dalam bulan itu diturunkannya Al-Qur'an yang pertama. Di bulan itu pula ada malam Lailatul Qadar, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu diperkirakan kurang lebih 83 tahun. Itulah kehebatan dan kelebihan daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang usianya rata-rata 100 atau kurang dari 100 dibanding dengan umatnya nabi-nabi terdahulu yang hampir 500 tahun, 800 tahun, dan bahkan ada yang lebih dari itu. Namun walaupun
usianya umat Nabi Muhammad kisaran 80 sampai 100, namun ada malam yang namanya Lailatul Qadar, di mana orang-orang Islam di seluruh dunia berlomba-lomba fastabiqul khairat agar bisa memperoleh malam Lailatul Qadar di bulan yang istimewa ini. Pertanyaan yang ketiga adalah ma khairul a'mal? Ibnu Abbas seraya menjawab, khairul a'mali as-salawatul khams. As-salawatul khams liwaqtiha li'annaha abwabul a'mal. Wa idza futihatis salawatu futihat sairul a'mal wa idza suddatil a'mal. Amal yang terbaik adalah salat 5 waktu tepat pada waktunya. Jika salat 5 waktu itu sudah dikerjakan dengan sebaik mungkin tepat pada waktunya, terlebih bisa melaksanakannya dengan salat berjamaah, baik di masjid atau di musola, ataupun kemungkinan di rumah, maka amal-amal yang lainnya akan terbuka dengan mudah. Hidup kita akan penuh dengan keberkahan, karena itu adalah pintu dari amal-amal kebaikan yang lainnya. Namun sebaliknya, apabila sholat itu tidak bisa kita laksanakan tepat pada waktunya, atau bahkan sering ditinggalkan, atau bahkan kadang-kadang sering melebihi waktu yang telah ditentukan, di luar waktu yang telah ditentukan, maka bertanda bahwa amal-amal yang lainnya pun juga akan teledor. Amal-amal yang lain pun juga akan merasa tidak bisa istiqomah. Pendengar TV, udar TV dimanapun berada, berdasarkan dari kisah yang dialami oleh Ibnu Abbas ini, pada akhirnya Ibnu Abbas pun juga wafat pada hari Jumat. Luar biasa. Beberapa hari kemudian dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, terdengarlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Seraya beliau mengatakan, andaikan ada ulama dari timur ke barat, minal gharbi ilal maghrib, baik itu ulama al-fuqaha ahli fikih, al-hukama, atau ulama apapun, jika diberi pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan oleh sahabat Ibnu Abbas, maka para ulama-ulama tadi akan menjawab dengan pertanyaan yang sama, akan menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu hari yang paling baik adalah hari Jumat, bulan yang baik adalah bulan Ramadan, dan amal yang baik adalah salat tepat pada waktunya. Akan tetapi Sayyidina Ali punya ungkapan khusus, illa ana, katanya, kecuali saya. Illa ani akul, katanya, khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka qalilatun au katsiratun. Menurut Sayyidina Ali adalah amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik amal itu sedikit ataupun banyak. Yang kedua, bulan yang terbaik, khairus syuhur ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Sebaik-baik bulan adalah bulan yang dimana digunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai manusia tidak lepas dari perbuatan salah dan dosa, maka diperlukan kapanpun kita harus introspeksi diri, kita harus beristighfar, kita harus bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ini di bulan yang istimewa, kita di bulan-bulan suci Ramadan yang banyak ditunggu-tunggu kedatangannya sebelum Ramadan. Marilah kita gunakan
untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan-bacaan kalimah thayyibah diiringi dengan sedekah, salawat-salawat, bacaan salawat Nabi, tadarusul Quran dan sebagainya. Sehingga kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita akan ditutup dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menggunakan bulan yang istimewa ini untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Untar TV dimanapun Anda berada, pertanyaan yang ketiga adalah hari yang paling baik. Hari yang paling baik menurut Sayyidina Ali adalah ma yakhruju minad dunya ilallahi mu'minan billah. Hari yang paling istimewa, hari yang terbaik adalah di mana kita kembali pada Allah, di mana kita wafat suatu saat, kapanpun kita saat pulang kepada Allah, pada hari itulah dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menurut Sayyidina Ali hari yang istimewa, hari yang terbaik. Nampaknya ini ada sudut pandang yang berbeda antara Ibnu Abbas dan ulama-ulama yang lain dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Namun keduanya saling memberikan motivasi. Keduanya adalah memberikan penguat agar bagaimana amal kita lebih baik, agar bagaimana sholat kita lebih baik, agar bagaimana dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa memanfaatkan amaliyah-amaliyah yang baik, sehingga bulan apapun kita gunakan untuk bertobat pada Allah. Sholat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Suatu saat kita kembali kepada Allah di hari apapun, di bulan apapun, kita tentu dan kita berharap dalam keadaan husnul khotimah. Terutama kita bisa wafat pada hari Jumat, kita bisa wafat pada bulan suci Ramadan, sehingga kita benar-benar berada di hari yang istimewa, dalam bulan yang istimewa, dan di dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dengar TV Undar dimanapun berada, biasanya seseorang itu kalau sudah merasa banyak tadarus di bulan yang istimewa ini, banyak sholat malam, banyak sedekah, atau banyak amaliyah-amaliyah yang lainnya, tidak menutup kemungkinan akan dirinya merasa banyak amal, akan dirinya merasa lebih baik dari yang lain. Untuk itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan dalam kata-kata hikmahnya, zayyinu a'malakum bil ma'asi wa la tuzayyinu nafsaka bit ta'ah. Hiasilah amal perbuatanmu dengan beberapa kemaksiatan, dan janganlah kamu hiasi dirimu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau diterjemahkan secara letterlek, ini adalah berbalik dengan sebenarnya. Kenapa harus menghiasi amal kita dengan kemaksiatan? Kenapa kita tidak boleh menghiasi diri kita dengan ketaatan? Seakan-akan begitu pertanyaannya. Namun yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, walaupun amal kita banyak, walaupun sedekah kita banyak, walaupun sholat kita baik, sebaiknya jangan merasa lebih baik daripada yang lain. Janganlah merasa dirinya banyak amal sehingga tidak mau beramal baik lagi. Tapi hendaknya merasalah dirimu untuk merasa kurang amal baiknya, untuk tidak lebih baik dari orang-orang yang lain, sehingga kita tidak meremehkan kepada siapapun. Kita tidak menganggap rendah kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita selalu menganggap bahwa orang lainlah yang lebih baik. Kita menganggap diri kita masih banyak kekurangan dan berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menambahnya. Senantiasa kita mohon doa
orang lain juga, orang tua kita, guru-guru kita, agar perjalanan kita di dunia ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bisa menjalankan perintah-perintahnya, untuk senantiasa waspada untuk menjauhi larangan-larangannya. Terlebih kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan mungkar dimanapun dan kapanpun kita berada. Sesuai dengan tujuan puasa Ramadan itu sendiri, pada akhir ayatnya ditutup dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga dengan selesainya puasa Ramadan itu nanti kita benar-benar mendapat predikat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, yang dimana takwa itu adalah merupakan tolak ukur di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Yang menjadi tolak ukur bukanlah kekayaan hartanya, bukanlah jabatannya, bukanlah kegantengannya dan lain sebagainya, tapi yang menjadi tolak ukur di hadapan Allah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin pemirsa Unwar TV yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mulai awal hingga akhir tadi berguna dan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan bagi para pendengar TV dimanapun berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.